Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Program kuliah kerja nyata yang diadakan oleh Universitas Diponegoro bertujuan sebagai sarana untuk membuktikan kualitas keilmuan dan praktik mahasiswa dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan stunting, Universitas Diponegoro telah menerjunkan sebanyak 4.857 mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayada Putri Santosa dari Fakultas Sains dan Matematika, Program Studi Biologi, sebagai salah satu mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2022 yang berlokasi di Kelurahan Salaman Mloyo, Kota Semarang. Kelurahan Salaman Mloyo terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan data kependudukan, Kelurahan Salaman Mloyo terdiri dari 6 RW dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.911 jiwa. Terdapat beberapa permasalahan di desa ini yang mendasari KKN Tim 2 Universitas Diponegoro dalam mengangkat program kerja. Yang pertama yaitu ditemukannya kasus stunting pada anak di wilayah Kelurahan Salaman Mloyo. Terdapat 2 anak yang menderita stunting di wilayah ini. Yang kedua yaitu di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, masih saja banyak masyarakat desa yang masih lalai dalam menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Selain itu, banyak juga masyarakat yang kurang memperhatikan pola hidup bersih dan sehat atau yang disebut juga dengan PHBS seperti mencuci tangan dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu adanya pandemi membuat kesempatan anak untuk bereksplorasi di bidang non-akademik menjadi terbatas, sehingga kegiatan praktik bereksperimen, edukasi sederhana seperti menabung dan lain-lain sangatlah diperlukan untuk menunjang perkembangan anak. Yang keempat, yaitu banyaknya warga di wilayah Salaman Mloyo yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, serta berat badan yang tidak ideal. Yang kelima yaitu terdapat beberapa lahan di wilayah Kelurahan Salaman Mloyo yang perlu dimaksimalkan pengelolaannya supaya dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga. Yang keenam yaitu Kelurahan Salaman Mloyo merupakan wilayah yang tergolong padat penduduk. Di sisi lain, terdapat banyak UMKM di wilayah ini yang belum diberdayakan secara maksimal. Kelurahan Salaman Mloyo memiliki banyak potensi seperti adanya FKK, PKK, Karang Taruna, UMKM, Posyandu, Posbindu, dan juga adanya sekolah dasar. FKK bekerja sama dengan Posyandu dan Posbindu aktif dalam melakukan berbagai program kerja untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kelurahan Salaman Mloyo, seperti pengecekan kesehatan di Posbindu, serta pemeriksaan perkembangan anak secara rutin di Posyandu yang biasanya dilaksanakan di awal bulan minggu pertama. Keberadaan Karang Taruna serta UMKM yang berada di Kelurahan Salaman Mloyo juga merupakan salah satu potensi Kelurahan Salaman Mloyo. Walaupun belum aktif dalam melaksanakan sebuah program atau kegiatan, namun keberadaan organisasi tersebut dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan berbagai aspek bagi warga Salaman Mloyo. Di Kelurahan Salaman Mloyo juga terdapat Sekolah Dasar Salaman Mloyo yang merupakan salah satu fondasi dalam sistem pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak di Kelurahan Salaman Mloyo. Melalui program-program KKN yang dilaksanakan di Kelurahan Salaman Mloyo, diharapkan berbagai potensi yang berada di Kelurahan Salaman Mloyo dapat lebih dikembangkan lagi ke arah yang lebih baik.
Pada rumah-rumah warga yang berada di Kelurahan Salaman Mloyo sendiri, banyak yang menghasilkan limbah sampah organik, terutama limbah yang berasal dari sisa buah dan sayuran. Banyaknya limbah organik tersebut dapat dikelola lebih lanjut sehingga limbah tersebut dapat memiliki nilai guna yang bermanfaat. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengedukasi masyarakat mengenai cara pembuatan pupuk ekoenzim yang berasal dari limbah organik rumah tangga. Pupuk ekoenzim merupakan pupuk yang ramah lingkungan serta mudah untuk dibuat dan juga mudah untuk digunakan. Pupuk ini dapat dibuat dengan menggunakan sisa kulit buah, gula merah sebagai sumber karbon, dan juga air. Selain itu, pembuatan pupuk ekoenzim ini tidak memerlukan tempat yang luas serta tidak memerlukan bak komposter dengan spesifikasi tertentu. Penggunaan wadah plastik sangat disarankan dalam pembuatan pupuk ini untuk menghindari pecahnya wadah pada saat proses fermentasi. Proses fermentasi yang berasal dari gula merah tersebut dapat menghasilkan alkohol dan asam asetat yang dapat bermanfaat bagi tanaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yaitu dengan mengkonsumsi minuman herbal yang berasal dari tanaman obat. Adanya pemberian edukasi mengenai pemanfaatan tanaman obat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Salaman Mloyo, khususnya dalam memanfaatkan tanaman obat yang berada di lingkungan sekitar. Kegiatan pengedukasian ini dilakukan bersamaan dengan acara kegiatan rutin bulanan dari ibu-ibu PKK RT 5 RW 3 Kelurahan Salaman Mloyo. Selain memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan tanaman obat secara lisan, mahasiswa KKN Universitas Diponegoro juga memberikan buku modul yang berisikan cara-cara mengenai penanaman, perawatan, pemanenan, serta penanganan pasca panen dari beberapa tanaman obat. Pemberian modul tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Salaman Mloyo. Sebagaimana yang sudah diketahui, stunting merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki ukuran tubuh yang kecil, baik dari berat badan dan juga tinggi badan dibandingkan dengan orang lain yang memiliki umur sama. Balita atau baduta yang mengalami stunting akan berpotensi memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal, lebih rentan terhadap penyakit, dan berisiko menurunkan tingkat produktivitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya susu simbiotik bagi pencernaan pada anak sebagai salah satu cara untuk mengatasi stunting. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa di Kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat, terdapat 2 anak yang menderita stunting. Kemudian, setelah dilakukan wawancara lebih lanjut kepada ibu-ibu PKK, juga diketahui bahwa di Kelurahan Salaman Mloyo juga sudah memiliki program tersendiri untuk menuntaskan stunting, yaitu dengan cara milih ibu asuh untuk memberikan makanan kepada anak penderita stunting. Pemberian makanan tersebut dilakukan selama 3 kali dalam sehari di kantor Kelurahan Salaman Mloyo. Potensi program tersebut dapat dikolaborasikan dengan adanya penyuluhan-penyuluhan dari mahasiswa KKN yang berkaitan dengan upaya mengatasi stunting. Pesan dan pesan saya selaku Lurah Salaman Mloyo, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya Mbak-mbak dan mas-mas KKN dari Undip. Itu sangat membantu sekali untuk kami. Alhamdulillah waktu ini juga ada kegiatan 17-an dan adik-adik dan mas-mas KKN bisa sangat-sangat membantu. Juga kemarin adanya lomba sosiodrama, mbak-mbak dan mas-mas KKN sangat membantu sekali buat kami, dan alhamdulillah mbak-mbak dan mas-mas sangat baik-baik semua. Sering adanya juga ada kerja bakti, pokoknya sering membantulah untuk meringankan tugas-tugas di kelurahan.